praktikal, aktual, ekspektasian, dan normal. Kalau teoritis itu ya 100% sesuai dengan apa yang seharusnya ada gitu. Kayak misalkan tadi seharusnya mesin ini bisa berjalan selama 13 jam gitu, ya udah berarti 13 jam seharusnya bisa jalan. Tapi itu kan hanya teori, mungkin saja kapasitasnya itu tidak sebagus itu, mesin juga ada masa-masa rusaknya gitu, atau karena usia dia performanya menurun, maka dia disebut dengan kapasitas praktikal, yaitu praktikal itu estimasinya 85%. Jadi kalau misalkan di contoh itu kan jam mesinnya 10.000 jam. Kalau pakai praktikal berarti kita hanya menganggap bahwa mesin itu hanya mampu berjalan selama 8.500 jam. Kalau aktual ekspektasian itu sekitar 80%. Nah, itu sekitar 8.000 jam. Kalau normal itu sekitar 75%. Jadi seharusnya dikatakan mesin itu sehat kalau dia itu berjalan antara 10.000 sampai 7.500 jam. Kalau dia berjalan di rentang itu, berarti dia dalam arti dianggap nggak rusak. Tapi kalau udah di bawah itu, di bawah normal, berarti ada sesuatu yang dianggap rusak gitu. Jadi itu disebut sebagai batas toleransi lah. Oh, berarti kalau sampai segini ya kira-kira oke lah mesinnya gitu. Meskipun dia nggak berjalan secara 100% kayak gitu. Kapasitas praktikal itu disebut juga kapasitas realistik, kapasitas aktual ekspektasian itu juga disebut sebagai jangka pendek, dan kapasitas menganggur, ada juga yang disebut kapasitas menganggur dan kapasitas berlebih gitu. Nah, sekarang tarif itu cara nentuinnya macam-macam, bisa berdasarkan banyak hal. Itu ada berapa poin tuh. Penentuan basis harus tepat. Hal-hal yang harus dipertimbangkan, yang pertama harus secara realistik terkait dengan overhead pabrik yang terjadi, yang kedua measurable, yang ketiga kemudahan penggunaan basis, dan yang keempat dapat dinyatakan dalam kuantitas. Nah, basis-basis yang bisa digunakan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Yang pertama unit produksi atau output fisik, ketika hanya memproduksi satu jenis produk tapi bisa digunakan basis itu, atau kos bahan baku, kos tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, jam mesin, dan transaksi. Saya kasih contoh gini, misalkan, jadi rumusnya untuk buat tarif itu semuanya sama ya. Overhead pabrik teranggarkan dibagi basis tingkat aktivitas estimasian. Nah, yang menjadi basis itu bisa macam-macam, seperti yang saya sebutkan tadi ada 6 itu tadi yang di bagian kanan. Nah, kita mau memilih di antara 6 itu yang mana yang harus kita gunakan, itu nggak boleh sembarangan. Jadi misalkan gini, kita harus melihat dulu jenis usahanya kita. Misalkan gini, kita punya pabrik penganyaman rotan gitu. Nah, menganyam rotan itu nggak boleh nggak bisa pakai mesin, jadi harus pakai tenaga manusia. Yang menganyam harus manusia. Dan terus ada satu lagi pabrik yang memproduksi contohnya memproduksi keripik pisang misalkan kayak gitu. Nah, kalau memproduksi keripik pisang itu kan sudah ada mesinnya, jadi istilahnya tuh banyak menggunakan mesin tapi orang yang bekerja itu nggak banyak. Lah, ini kan dua karakteristik pabrik yang sangat berbeda. Kalau misalkan pabrik penganyaman rotan tadi banyak tenaga kerjanya, maka basis yang digunakan yang cocok ya yang pakai kos tenaga kerja langsung. Pokoknya yang ada hubungannya dengan tenaga kerja. Jadi entah itu kos tenaga kerja langsung atau jam kerja langsung. Berbeda dengan yang tadi yang pakai banyak mesin, misalkan pabrik keripik pisang banyak menggunakan mesin, sehingga yang paling cocok menjadikan basis ya adalah jam mesin gitu. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik dari usaha kita. Jadi misalkan kayak yang tadi banyak yang menggunakan tenaga kerja kayak pabrik rotan. Lah, kita harus milih juga pakai yang kos tenaga kerja langsung apa jam kerja langsung. Kalau ternyata misalkan di situ yang paling signifikan mungkin banyak tenaga kerjanya, tapi tenaga kerjanya di sini itu misalkan sistemnya adalah per jam. Jadi misalkan dia kerjanya selama satu hari berapa jam, nah berarti kita harus menggunakan basis jam kerja langsung. Tapi kalau misalkan ternyata borongan, maksudnya borongan tuh kayak gini, dalam arti semakin dalam waktu satu hari kamu itu
berapa banyak rotan yang bisa kamu anyam. Nah, itu maksudnya borongan. Jadi dia membayarnya berdasarkan berapa banyak rotan yang kamu hasilkan. Itu berarti masuknya basis yang digunakan adalah kos tenaga kerja langsung. Berbeda dengan kalau misalkan gini, gaji yang kita bayarkan adalah selama 1 hari kamu kerjanya berapa jam? 5 jam. Oh, berarti per jamnya saya hargai misalkan 1.000. Berarti sehari dia kan dapat 5.000. Berarti basis yang cocok itu adalah jam kerja langsung. Jadi harus kita sesuaikan karakteristiknya dari perusahaannya itu kayak gimana untuk menentukan basis yang akan kita gunakan untuk membuat tarif itu tadi. Kayak contohnya tadi mungkin bikin roti gitu kan, bikin roti terus garamnya hanya 1 sendok teh atau gulanya hanya 1 sendok makan. Lah berarti kalau kayak gitu yang paling cocok masuknya ya kos bahan baku. Berarti kan 1 kilo apa namanya garam atau gula tadi itu berapa kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dulu tergantung sama case nya. Oke, selanjutnya kemudian di sini tetap membahas tentang overhead. Overhead pabrik dibebankan itu rumusnya adalah tarif overhead dikali input aktual yang digunakan. Jadi kalau tadi kita sudah berhasil menghitung tarif seperti yang saya jelaskan tadi, nah tetap untuk bisa tahu overhead pabrik yang dibebankan itu seberapa, maksudnya anggarannya yang masuk ke overhead itu berapa, kita harus mengalihkan tarif overhead itu tadi dengan input aktual yang digunakan. Misalkan tarif overheadnya kita tahu tarif overheadnya misalkan Rp15 gitu. Rp15 dikali input aktual yang digunakan. Lah, Rp15 ini misalkan kita menggunakan basis yang jam kerja langsung. Berarti Rp15 per 1 jam kerja langsung. Nah, kalau misalkan input aktualnya itu ada 15 jam kerja langsung, ya udah tinggal dikalikan aja. 15 kali 15 sama dengan 225 kayak gitu. Udah, terus ini juga ada, kalau masalah perhitungannya sebenarnya juga ada di modul kan, kayak kemarin waktu ngerangkum kan ada perhitungannya juga itu kan, bisa dilihat mulai dari halaman 3.24. Nah sebenarnya kalau yang cara menghitung overhead pabrik dibebankan ini itu lebih ke itu harus masuk cara memasukkannya ke dalam akun-akun yang ada di akuntansi itu. Jadi kayak misalkan overhead pabrik itu kan ada 2, overhead pabrik dibebankan dan ada overhead pabrik kendali atau yang aktual. Jadi yang aktual itu yang memang terjadi itu seberapa, sedangkan kalau yang overhead pabrik yang dibebankan itu dikali sama tarif. Nah nanti kita di sini akan membandingkan lebih besar mana antara yang dibebankan dan yang aktual. Kalau misalkan lebih besar yang aktual, berarti dia tarifnya terlalu rendah, dia kurang tinggi kalau bikin tarif. Sedangkan kalau lebih tinggi yang tarif, berarti dia terlalu tinggi bikin tarifnya. Berarti maka dia kurang, istilahnya bukan malah kurang, malah dia seharusnya menurunkan tarif yang dia bikin itu gitu. Jadi kalau misalkan contoh ini ada variansi sebesar 25.000 dan lebih besar overhead pabrik dibebankan, maka kesimpulannya dia bikin tarifnya terlalu tinggi gitu. Seharusnya tarifnya dia harus lebih rendah gitu. Oke, sebenarnya itu gitu, karena semuanya juga sudah baca modul, jadi estimasi saya semuanya pasti mungkin sebagian besar udah difahami. Nah, tapi sampai sini apa ada pertanyaan? Kalau memang ada pertanyaan akan saya ulang bagian yang mananya. Oke. Materi yang modul 3 ini cenderung lebih mudah. Maksudnya nggak terlalu rumit karena dia cuma bahas tentang overhead, dan overhead yang dibahas itu adalah tentang departemen tunggal. Dalam arti di perusahaan itu cuma ada 1 departemen aja. Oke. Karena modul 3 sudah selesai, jadi sebenarnya hari ini kegiatan kita adalah membahas tentang modul 3 dan tugas yang kemarin yang saya kasih gitu. Nah, kalau misalkan nanti masih ada sisa waktu, mungkin saya akan bisa bahas sedikit tentang modul 4 sih kalau memang masih ada sedikit waktu. Tapi yang sekarang kita bahas PR yang kemarin jadul ya, karena saya lihat
Ya banyak yang melakukan kesalahan dan kesalahannya itu sama. Setiap dari mbak-mbaknya rata-rata bikin kesalahannya sama. Jadi saya jelaskan dulu tentang tugas yang kemarin.